Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu data untuk Indonesia maju. Kembali dengan saya Jalaluddin Murki dengan tetap semangat selalu berupaya berbagi agar hidup menjadi lebih berarti. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada saat dimulainya Dapodik semester genap untuk PKBM dan SKB pada khususnya, menjawab beberapa pertanyaan yang sampai melalui grup WhatsApp maupun yang japri kepada saya berkaitan dengan hal-hal yang terjadi ketika kita sudah melakukan perubahan dari semester ganjil ke semester genap. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini kita sudah memulai mengupdate data Dapodik kita di semester genap tahun 2021-2022. Pengumuman ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh tim Dapodik melalui web Dapodik Dapokemdikbud.id yang bisa kita lihat. Untuk PKBM dan SKB tidak menginstal 2022B. Tahapannya jadi Bapak Ibu cukup dari mulai menginstal 2022, kemudian 2022A, kemudian loncat ke 2022C. Nah, ketika Dapodik Bapak Ibu sudah di posisi 2022C, maka Bapak Ibu tinggal tidak perlu menginstal, tidak perlu menghapus data Dapodiknya, software Dapodiknya, tinggal langsung lakukan tarik data saja. Ya, tinggal lakukan tarik data saja. Semua sudah jelas disampaikan di web Dapokemdikbud.id. Tahapan-tahapannya sudah jelas disampaikan di sana. Kita lihat. Ini informasinya ada di sini jelas. Nah, Bapak Ibu, untuk informasinya bisa dibaca di sini. Per tanggal 7 Januari 2022 sudah dirilis informasi mengenai tentang perubahan dan kegiatan update Dapodik semester genap. Ya, update Dapodik melakukan pembaruan data untuk tahun ajaran 2021-2022 semester genap menggunakan aplikasi Dapodik versi 2022C. Nah, tahapannya adalah cara-caranya untuk memperbarui. Ini di sini jelas, tinggal dibaca saja. Ya. Bagi satuan pendidikan yang sudah menginstal aplikasi Dapodik versi 2022C, maka tinggal masuk ke aplikasi Dapodik, lalu lakukan fitur tarik data. Di manakah fitur tarik data itu? Saya perlihatkan. Lakukan fitur tarik data. Nah, ini fitur tarik data yang ini Bapak Ibu. Nah, kalau tarik data itu tidak perlu data sudah valid. Ya, tarik data itu tidak perlu data sudah valid. Sekali lagi, melihat dari pengumuman B, untuk teman-teman PKBM dan SKB yang sudah menginstal 2022C, maka tinggal melakukan fitur tarik data. Ya, tinggal klik saja ini tarik data, seperti biasa, seperti ini. Abaikan semuanya, diklik semua ini. Abaikan kalau masih ada data invalid. Klik semua. Sampai ke referensi. Klik semuanya, saat sekolah, sarpras, peserta didik, GTK, rombongan belajar, pembelajaran nilai, sampai ke referensi. Nah, kalau sudah selesai di referensi, lalu klik lagi tarik data, lalu yes. Klik yes. Kenapa? Karena saya sudah menginstal versi 2022C. Dan pastikan laptopnya terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, apabila Bapak Ibu yang memakai WiFi kesulitan tidak terhubung seperti ini, Bapak Ibu coba ganti jaringannya, jangan pakai WiFi.
Nah, kalau terjadi belum terhubung seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik di sini, reload. Belum terhubung, tinggal klik reload lagi. Sampai yang warna merah ini menjadi warna hijau. Kalau ini sudah warna hijau dan terhubung, lakukan klik tarik data ini sampai selesai. Ya, lakukan klik tarik data ini sampai selesai. Kalau ini sudah warna hijau. Oke, lalu kita baca lagi di sini. Nah, lalu keluar dari klik keluar. Nah, klik keluar. Nah, di sini Bapak Ibu setelah keluar, pastikan Bapak Ibu nanti akan terjadi seperti ini kalau sudah tarik data. Ada dua pilihan, pilihan semester genap tahun 2021, semester genap tahun 2021-2022. Jangan sampai salah. Lalu login lagi, klik masuk. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu lakukan Ctrl F5 di keyboard. Ctrl F5. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu sudah bisa memulai mengisi kembali data-data, mengupdate kembali data-data yang Bapak Ibu sudah mengisi kembali dan mengupdate kembali data-data yang Bapak Ibu buat di semester ganjil sebelumnya. Nah, kalau ada yang harus diperbarui, karena semua tahapannya harus mulai lagi memperbarui kembali data. Yang pertama adalah data periodik. Data periodik kembali diisi ini sebagaimana yang kondisi objektif yang ada di lembaga Bapak Ibu diisi kembali. Lalu setelah diisi lakukan simpan. Kalau sudah diisi lakukan simpan. Kemudian sanitasi. Sanitasi juga harus diisi kembali. Sanitasi, jangan lupa di sini ada catatan sebelum mengisikan jumlah jamban harus diisikan terlebih dahulu sarana kloset pada menu alat nanti ya untuk jamban dan tempat cuci. Nah, ini nanti diisinya bukan di sini. Ini diisi kembali yang lainnya semuanya seperti biasa ya. Itu kemudian Bapak Ibu masuk ke dalam Sarpras seperti biasa. Ini Bapak Ibu tinggal lakukan klik di Sarpras semuanya, tinggal klik menu aksi, lalu salin data periodik. Yes, hanya seperti itu. Ini sama semuanya, salin data periodik. Hanya seperti itu saja, untuk menyalin bahwa tidak ada perubahan data di semester genap ini. Salin data periodik. Begitupun dengan ruangannya. Ini, klik dulu tanah yang ada, lalu bangunannya, di sini juga sama. Kondisi. Ada perubahan nggak? Ada kerusakan nggak? Ini isi di sini. Kalau tidak ya tinggal seperti itu. Satu-satu. Semuanya klik kondisi. Ini harus selalu diupdate setiap semester. Ini sama kondisinya. Simpan. Kalau tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan harus dirubah. Kemudian ruangan. Sama ruangan juga. Tinggal klik. Tinggal begitu aja. Satu-satu. Kecuali ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, tinggal yes, yes saja. Ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan dari mulai PAUD sampai SD, SMP, SMA, SMK. Tidak hanya di PKBM saja. Setiap semester harus melakukan ini.
Oke, lalu alat. Setelah sarpras selesai, lalu ke GTK. Sama, ini buka, salin penugasannya. Klik yes. Oke, tendiknya juga sama, salin penugasannya. Klik yes. Kemudian di peserta didik, sama seperti itu. Bapak Ibu tinggal lakukan salin penugasan. Salin data periodik, maaf. Untuk peserta didik tinggal klik salin data periodik. Klik yes. Seperti itu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika kita menginstal kembali atau bukan menginstal ya, mengupdate kodik kita ke versi 2021C, ya 2022C. Ketika kita mengupdate Dapodik ke 2022C, maka rombongan belajar yang kita pernah buat di 2022 di semester ganjil 2022A, di 2020C di semester ganjil ini tidak ada, hilang. Dan menu aksi di PKBM itu tidak dipakai. Nih, tidak ada menu aksi. Kenapa? Karena alasan yang pernah saya tanyakan kepada teman-teman tim Dapodik, karena memang data Dapodik PKBM itu tidak konsisten, kurang konsisten, jadi sulit. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan pembuatan rombel baru. Kalau saya ini sudah dibuat ya, saya sudah dibuat. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ini kosong semuanya. Semuanya dalam posisi kosong. Lalu kita buat saja di sini, klik tambah. Buat lagi baru. Bagaimana biasa. Seperti ini. Nanti akan ketahuan siapa saja anak-anak yang ada, nanti akan ketahuan. Seperti itu. Seperti biasa ya, bikin dari ruang belajar dari awal. Lalu klik simpan. Nah, Bapak Ibu banyak yang mengeluhkan tentang hari ini saat mengisi nilai rapot. Nanti akan saya sampaikan kenapa nilai rapot tidak ada, karena memang kita seringkali lupa mengisi di sini pembelajarannya. Sudah sering kali saya sampaikan, jangan lupa mengisi pembelajaran. Jangan lupa mengisi pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulumnya. Kalau tidak diisi, nanti Bapak Ibu sendiri yang susah tidak bisa mengisi nilai rapot. Dan ketika Bapak Ibu tidak bisa mengisi nilai rapot atau nilai UPK ke depannya, itu akan berbahaya kepada tingkat kepada kelulusan siswa. Jadi jangan lupa ini harus selalu diisi. Ya, harus selalu diisi sehingga kita bisa mengisi nilai rapot. Ya, sekali lagi, efek dari mengupdate Dapodik versi sebelumnya atau versi 2022 saya ke versi 2022C dan setelah melakukan tarik data, maka rombel akan kosong. Bapak Ibu diminta untuk kembali membuat rombel tersebut. Nah, nanti siswanya, anggota rombelnya di sini ada tanda. Nama-nama siswanya di sini, contoh saya akan coba bikin. Saya keluarkan dulu siswanya.
Nah, posisi siswanya akan diketahui di semester kemarinnya di posisi kelas berapa. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau, sekali lagi, ketika rombel ini kosong dan Bapak Ibu membuat ulang kembali rombel, Bapak Ibu masuk ke dalam anggota rombel, nanti akan ketahuan posisi siswa ini kemarin di semester ganjilnya di kelas berapa ada di sini. Tidak perlu khawatir, ya. Di sini ada kelas di semester kemarin. Nih, di sini ada kelas di semester kemarin. Jadi Bapak Ibu berarti di sininya harus memilih lanjut semester. Kelas di semester kemarin, Bapak Ibu tinggal klik semuanya, lalu tarik ke sini. Tidak akan tertukar. Insya Allah tidak akan tertukar, karena di sininya ada. Kelas di semester kemarinnya ada. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua, ketika kita sudah mengupdate data, mengupdate Dapodik versi 2022C, maka akan terjadi invalid ketika Bapak Ibu belum mengisikan data periodik siswanya. Contoh di saya semuanya nih harus diperbarui. Bisa dilihat di sini. Validasi lokal, klik. Ini karena sudah diisi, semua nanti akan invalid lagi. Sarpras, sekolah, karena harus diisi seperti tadi tahapannya. Yang paling utama ini, semua data peserta didik, kalau yang belum diisi, data periodiknya masih kosong, ini akan menjadi invalid kembali, harus diisi. Di mana mengisinya? Contoh di sini saya Asni, mengisinya di peserta didik. Cari nama Asni, di sini tinggal ketikkan saja. Lalu klik nama Asni, ini diisi. 120, berat badannya 45 kilo, lebih dari 1 kilometer. Berapa kilo? 2 kilometer. Waktu tempuh umpama 10 menit. Sampai 30 menit. Jumlah saudara 3. Ya, lalu simpan. Udah Asni. Kita lihat apakah ada perubahan untuk Asni. Kita refresh. Masih, kita cek lagi. Ini angka sampai 12, ini bebas. Sampai 59. Kalau ini 0 bisa. Berarti cuma 59 menit. Klik, simpan. Tuh, jangan sampai salah. Isinya jangan sampai salah. Ya, sekali lagi di sini sampai 12 ya. Di sini sampai 12, di sini sampai 59. Kalau kurang 1 jam berarti yang diisi cuma ini aja. Ini nggak usah diisi. Kalau 2 jam berarti 1 jam 59 menit, tergantung jaraknya. Ini 0 saja. Jadi kalau ukurannya menit tinggal situ aja. Seperti itu. Maka Asni hilang. Sekali lagi, sekarang Andri Sanjaya. Kita contohkan lagi dengan Andri Sanjaya. Ini contoh ya. Klik. Andri Sanjaya. Tingginya umpama 95, 96, berat badannya 35, lebih dari 1 kilo, di sini umpama 3 kilo, jarak yang ditempuhnya 45 menit, 45 menit.
45 menit, anak pertama. 45 menit, berarti ini kosongin, ini jam ya, ini untuk jam, ini untuk menit. Lalu klik simpan. Andri Sanjaya, lihat, kita cek Andri Sanjaya. Ya, hilang ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini berarti karena kalau teman-teman belum mengisi data periodik peserta didik di semester ganjil sebelumnya. Jadi harus diisi ulang. Seperti ini ngisinya. Ya, seperti itu. Lalu semua data yang invalid ini Bapak Ibu selesaikan. Nih, data yang invalid ini semua selesaikan. Jangan lupa sekali lagi ngisi pembelajarannya, kemudian mengisi nilai raport. Mengisi nilai raport, tinggal klik saja nilai raport di sini. Mengisi nilai raport. Nah, di sini ada dua pilihan, semester ganjil dan semester genap. Kita isi yang semester ganjil dulu. Ya, pilih contoh rombel saya mau ngambil yang kelas 8. Ini kosong, tinggal klik pendidikan agama. Ini diisi KKM-nya umpama 70. Keterampilannya 75. Lalu klik simpan. Lalu setelah ini Bapak Ibu tinggal lakukan klik, double klik. Nah, untuk memudahkan pengisiannya, Bapak Ibu tinggal unduh format Excel untuk import nanti. Ya, diunduh dulu format Excel-nya. Lebih lanjutnya, cara pengisian raport dan lebih teknis khusus dalam pengisian raport bisa dilihat di channel YouTube saya, ada di situ bagaimana mengisi nilai raport. Ya. Lalu setelah itu, kalau memang sepakat sekalian Bapak Ibu tinggal yang semester genapnya kapan ya? Nanti semester genap kan belum, baru mulai. Sudah pasti nilainya belum ada. Hari ini kita disuruh mengisi semester ganjilnya dulu. Karena semester genapnya baru dimulai. Tidak mungkin ada nilai. Logikanya seperti itu Bapak Ibu. Jangan salah. Sekarang ini kita disuruh mengisi nilai raport semester ganjil. Karena semester genapnya baru dimulai. Tidak mungkin ada semester genap sudah ada nilainya. Nanti ketika beberapa setelah melakukan penilaian di akhir semester baru kita mengisi nilai raport semester genap. Kalau sekarang tidak logis kalau justru Bapak Ibu mengisi nilai semester genap sekarang. Ya, tidak logis. Demikian Bapak Ibu tutorial sederhana yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Salam semangat. Tetap menjaga kualitas data yang kita sampaikan, yang kita input di dalam Dapodik, karena semua akan kembali kepada diri kita, kembali kepada lembaga kita. Salam satu data, semangat untuk selalu berbagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.